Bab 165. TL oleh Bagelson. Kamu, Liu Erlong agak temperamental, dan hari-hari ini dia sangat gugup, dan setelah mendengar apa yang dikatakan segera marah, mengangkat tangan kanannya, fluktuasi kekuatan roh tirani segera menekan guru roh di depannya. Berhenti. Petik 2. Grandmaster berteriak, menghalangi tindakan Liu Erlong. Perlahan berjalan di depan Spirit Master itu, Grandmaster mengangguk padanya. Baik, aku akan berlatih denganmu. Selama aku masih belum jatuh, kamu juga tidak bisa berhenti. Petik 2. Mendengar ini, Liu Erlong tidak bisa menahan cemas. Xiao Gang, jangan bersikap impulsif, ingat umurmu, dan terlebih lagi, kamu belum beristirahat hari ini, bagaimana kamu bisa bermain-main seperti ini? Petik 2. Sudut mulut guru spirit yang memberontak itu berkedut, berkata dengan suara rendah. Aku tahu dia tidak bisa melecehkan kita. Petik 2. Grandmaster memandang ke arah Liu Erlong dengan tatapan suram. Erlong, kamu terus mengawasi dari samping, aku akan menemani mereka untuk pelatihan. Petik 2. Meskipun intonasinya sangat datar, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan seorang wanita yang kuat seperti Liu Erlong tiba-tiba tidak berani mencegahnya pada saat ini. Ketika ada masalah yang harus ditangani oleh seorang murid, guru, biarkan aku berlatih bersama mereka. Aku juga ingin melihat seberapa kuat yang disebut pelatihan mustahil. Petik 2. Mendengar suara ini, ekspresi dingin Grandmaster akhirnya berubah banyak. Terkejut memutar kepalanya, melihat ke arah mana suara itu berasal, dia menemukan Tang San membawa seekor kelinci putih, berjalan dengan langkah besar, dengan sangat cepat menggapainya. Kamu kembali. Petik 2. Melihat muridnya, Grandmaster tidak bisa membantu segala macam perasaan mengalir. Bahkan sampai-sampai dia tidak memperhatikan Xiao Wu di tangannya. Tang San mengangguk pada Grandmaster, lalu menoleh ke Spirit Master yang kuat itu, berkata. Aku akan mewakili Grandmaster untuk berlatih bersamamu. Aku akan melakukan 2 kali pelatihan yang kamu lakukan. Tidak ada yang pernah meneliti batas manusia. Aku murid Grandmaster, jadi aku akan membuktikan teori Grandmaster kepada kamu. Petik 2. Guru roh yang kuat berkata dengan agak merendahkan. Kamu dapat berbicara besar ketika kamu tidak tahu bagaimana kami dilatih. Aku ingin melihat pelatihan ganda kamu. Petik 2. Tang San membelai Xiao Wu di pelukannya, berjalan ke Liu Erlong, menyerahkannya. Guru Erlong, aku akan merepotkanmu untuk membantuku memegangnya. Ini adalah Xiao Wu. Petik 2. Liu Erlong menatap kosong. Mengambil Xiao Wu dari Tang San, untuk sesaat dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Tang San berbalik dan berjalan ke Master Spirit yang kuat itu, menatap lurus ke arahnya. Jika aku melakukannya, minta maaf kepada guru. Petik 2. Sambil berbicara, dia berjalan ke tengah lapangan dengan langkah besar, lalu berbalik ke Grandmaster. Guru, tolong bimbing aku. Petik 2. Penampilan Tang San akhirnya membuat tatapan Grandmaster agak melembut. Mengangguk, Grandmaster berkata, kamu akan berlari di bawah kontrol gravitasi Zhao Wuji. Gravitasi 3 kali lipat, 20 putaran. Kamu mungkin tidak menggunakan kekuatan roh atau kemampuan roh. Petik 2. Tempat di mana Zhao Wuji adalah pusat bidang latihan ini, mengandalkan kekuatan roh Douluo, ia hanya bisa menyebarkan kontrol gravitasinya di atas bidang sekitarnya. Tang San mengangguk pada Zhao Wuji. Guru Zhao, aku akan merepotkanmu. Beri aku 6 kali gravitasi. Petik 2. Zhao Wuji tersenyum tipis, mengangguk pada Tang San. Meskipun kemampuan penguatan gravitasinya bukan kontrol gravitasi yang sebenarnya, tidak dapat melemahkan gravitasi, kekuatannya saat ini masih cukup untuk memperkuat gravitasi hingga 10 kali lipat. Cahaya cincin roh ketiga bersinar, gravitasi 6 kali jatuh langsung ke Tang San. Tang San merasa dirinya tenggelam. Pandangannya beralih ke para siswa yang terhenti. Tolong periksa untuk aku. Petik 2. Ketika kata-katanya jatuh, dia sudah berlari. Tang San tidak berlari sangat cepat, tetapi panjang setiap langkah praktis sama, bergerak maju dengan kecepatan genap. Segera dia berlari menaiki cincin luar. Siswa-siswa itu tidak terlalu yakin Tang San benar-benar bertahan 6 kali gravitasi sekarang, dan secara tidak sadar mendekatinya. Ketika Tang San melewati mereka, mereka segera merasakan tekanan yang hebat, hampir jatuh lumpuh ke tanah karena beban. Kemudian mereka yakin Zhao Wuji tidak melempar permainan untuk Tang San. Tentu saja, ini tidak bisa membuat mereka menyerah pada inspeksi. Setiap guru roh dengan hati-hati mengamati Tang San. Jika dia menggunakan kekuatan roh,
tentu saja akan ada fluktuasi kekuatan roh, dan mereka bisa langsung melihatnya. Namun, mereka segera menemukan bahwa bukan hanya Tang San yang tidak menggunakan kekuatan roh, kecepatan larinya juga mulai meningkat. Tang San bukan lagi Tang San sejak saat itu. 200 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 6 cincin roh memiliki efek pertumbuhan yang menakutkan pada tubuhnya. Apalagi ketika dia masih memiliki baptisan 2 ramuan abadi yang besar, dan pertumbuhan atribut dari 4 cincin roh. Kekuatan tubuh fisiknya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia, bahkan bukan Raja Bright Motionless, Zhao Wuji. Sangat segera, 10 putaran telah berlalu, dan Tang San berjalan lebih cepat dan lebih cepat, ekspresi di matanya tanpa berubah sedikit pun, bahkan napasnya. Kulitnya rata, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Guru Zhao, terapkan gravitasi terkuat kamu. Petik 2. Tang San berteriak kepada Zhao Wuji ketika dia memulai putaran ke-11-nya. Zhao Wuji diam-diam tertawa, monster kecil benar-benar monster kecil. Dengan dia mengambil perkelahian Grandmaster, kali ini ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Sementara hatinya berpikir begitu, mulutnya memperingatkan. Gravitasi terkuat adalah 10 kali, berhati-hatilah. Petik 2. Daripada mengatakan ini adalah pengingatnya kepada Tang San, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dia mengatakan kepada para siswa yang bodoh itu. Gravitasi meningkat sekali lagi, tetapi Tang San tidak memperlambat sama sekali, satu-satunya perubahan adalah wajahnya jauh lebih memerah. Master Spirit keluarga Kekaisaran Heaven Dou ini adalah pemindahan baru, dan mereka belum pernah melihat Shrek Five Devils bertarung dengan Zhao Wuji dan Flander terakhir kali, jadi mereka secara alami tidak mengenali Tang San. Menyaksikan Tang San tiba-tiba tergila-gila di bawah gravitasi yang mengerikan sambil hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, semua orang langsung tercengang. Mulut dari guru spirit yang kuat yang sebelumnya memprovokasi Grandmaster semakin terbuka, menatapnya dengan ragu. 20 putaran selesai dengan sangat cepat. Tang San sekali lagi kembali ke tengah lapangan, memberi hormat kepada Grandmaster. Guru, apa selanjutnya? Grandmaster melambaikan tangannya ke Tang San, menunjukkan dia datang. Tang San dengan sangat cepat mencapai Grandmaster, dan saat ini, hanya sedikit keringat samar terlihat di dahinya. Matanya menunjukkan ekspresi bersyukur, Grandmaster beralih ke Spirit Master yang sebelumnya berteriak keras. Sekarang, katakan padaku, 20 putaran gravitasi 3, apakah itu tugas yang mustahil bagi manusia? Guru roh yang kuat dengan bodoh menatap Tang San. Apa kamu benar-benar manusia? Mendengar kata-kata ini, bahkan wajah Grandmaster dan Liu Erlong tidak dapat membantu menampilkan sedikit senyum. Liu Erlong menendang roh guru yang kuat itu dengan satu kaki. Kurang omong kosong, kembali ke posisimu. Setiap orang yang berhenti sekarang, mulai lagi dengan pangkuan kamu. Mulai. Siapapun yang menyebabkan masalah lagi, jangan salahkan aku karena menjadi tumpul. Petik 2. Guru spirit yang kuat itu bahkan membungkuk untuk berlari kembali ke unitnya, tetapi masih tidak dapat membantu menoleh untuk melihat Tang San. Saudaraku, pangkat apa kekuatan rohmu sekarang? Apakah kekuatan fisik kamu dilatih oleh Grandmaster? Petik 2. Tang San mengangguk padanya. Aku berkultivasi di bawah instruksi Grandmaster sejak kecil, saat ini aku berada di peringkat ke-66. Petik 2. Putong, kaki guru roh yang kuat melunak, jatuh ke tanah. Ho, berapa banyak? Suaranya agak bergetar. Tang San dengan tenang berkata, pangkat ke-66. Aku 21 tahun ini. Puas. Kamu masih belum meminta maaf kepada guru. Petik 2. Sambil berbicara, tekanan yang kuat tiba-tiba terpancar darinya, langsung menyebar ke seluruh bidang, memberi setiap pelatihan roh guru perasaan tidak mampu bernapas. Para Spirit Master ini sebagian besar berada pada tingkat kekuatan roh ke-40 atau 50. Mampu membuat mereka merasakan tekanan seperti itu, hanya Spirit Masters peringkat 60 dan di atasnya yang bisa mengelolanya. Oleh karena itu, meskipun Tang San tidak melepaskan cincin rohnya, Spirit Masters ini sudah yakin tanpa keraguan dengan apa yang dia katakan. Semua Spirit Masters yang berafiliasi dengan Heaven Dou Empire terpana. Ketika Spirit Master yang kuat menatap Grandmaster lagi, ekspresinya telah mengalami perubahan berputar langit dan bumi, dengan hormat membungkuk dalam-dalam kepada Grandmaster. Maafkan aku. Grandmaster, tadi aku menyinggung kamu. Aku menerima hukuman aku. Petik 2. Grandmaster mengatakan, 10 lap lagi. Petik 2.
Tubuh Spirit Master yang kuat bergetar, tapi dia masih dengan cepat kembali ke pasukan, berlari dengan Spirit Masters lainnya di bawah kendali gravitasi Zhao Huji. Grandmaster menghela nafas ringan, menepuk pundak Tang San. Jika mereka semua taat seperti kalian semua saat itu, Heaven Dao Empire pasti akan mampu bersaing dengan Spirit Hall suatu hari nanti. Petik 2. San kecil, kamu bilang ini Xiao Wu. Bagaimana mungkin? Liu Erlong menatap Tang San dengan ragu. Tang San buru-buru pindah ke Liu Erlong, menarik kembali Xiao Wu melakukan pelukannya. Dia menemukan bahwa bahkan ketika Xiao Wu telah berubah menjadi kelinci, meninggalkannya bahkan untuk sesaat, hatinya terasa agak gelisah. Guru Erlong, mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara. Petik 2. Melihat ekspresi Tang San yang semakin gelap, Grandmaster dan Liu Erlong tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Pasangan itu tidak mengatakan apa-apa lagi, membawa Tang San ke hutan ke samping. San kecil, bicara. Petik 2. Grandmaster mengangguk ke Tang San. Tang San membelai Xiao Wu di tangannya, jantungnya yang susah payah menenangkan sekali lagi. Grandmaster adalah keluarganya, melihat Grandmaster, semua dinding pertahanan di hatinya runtuh. Tepi matanya memerah, dia berkata, Guru, kamu mungkin bisa menebaknya di akhir turnamen Elite Akademi Master Roh Kontinental tingkat lanjut, tapi Xiao Wu bukan manusia. Namun lebih dari 100.000 tahun roh binatang. Itu juga hanya karena inilah Bibi Dong awalnya ingin menyerangnya saat itu. Ayah aku yang muncul tepat waktu dan membawa kami pergi. Petik 2. Murid mata Liu Erlong tiba-tiba berkontraksi. Kamu tidak memberitahuku, bahwa kelinci kecil yang kamu pegang ini benar-benar Xiao Wu. Petik 2. Tang San mengangguk, lalu segera menceritakan secara rinci peristiwa sejak meninggalkan akademi dan memasuki hutan raksasa Bintang Do. Ketika dia berbicara tentang bagaimana Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, dia sudah menangis terseduh-seduh. Itu semua salahku, aku tidak melindungi Xiao Wu. Petik 2. Memegang Xiao Wu, Tang San berlutut di tanah di depan Liu Erlong dengan seorang potong suara. Tubuh Grandmaster sedikit gemetar, dan Liu Erlong sama-sama menangis terseduh-seduh, kedua tangan dengan kuat menggenggam bahu Tang San. Balai roh, Bibi Dong, aku akan membunuhmu. Petik 2. Dalam kemarahan yang hebat, Liu Erlong berbalik dan berjalan pergi. Tang San buru-buru mengambil langkah ke depan, menangkap lengan Liu Erlong. Guru Erlong, jangan impulsif. Petik 2. Liu Erlong dengan keras melemparkan tangan Tang San. Impulsif. Mengapa aku tidak bisa impulsif? Tang San, jika kamu masih lelaki, ikuti aku ke Spirit Hall. Bahkan jika aku mati, aku masih akan membalikkan langit dan bumi. Petik 2. Cukup. Petik 2. Grandmaster meledak, berteriak pada Liu Erlong yang marah. Apa gunanya melakukan itu? Kamu hanya akan mengorbankan diri kamu dengan sia-sia. Itu sudah terjadi, jangan bilang kamu juga akan membawa San kecil untuk mati bersamamu. Petik 2. Menatap Grandmaster, bibir Liu Erlong bergetar. Akhirnya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Grandmaster, menangis dengan sedih. Klannya dihancurkan, klannya dibantai, bahkan putri baptisnya yang merupakan satu-satunya yang dipercayakan hatinya telah diubah menjadi ini oleh Spirit Hall. Kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya sudah mencapai puncaknya. Jika dia tidak menangis, dia mungkin langsung menjadi gila. Grandmaster menarik Liu Erlong dengan erat, memandang Tang San yang menangis. Baiklah, orang-orang yang berkarakter, mungkin berdarah tapi tidak menangis. Spirit Hall berhutang pada kita. Akan ada satu hari ketika itu dibayar 100 kali lipat. Apa yang terjadi pada Xiao Wu tidak dapat disalahkan pada kamu. Kamu tidak bisa melakukan yang lebih baik. Apa yang akan kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan kamu secepat mungkin. Semakin cepat kamu mencapai level Douluo level, semakin cepat kamu dapat membantunya bangkit. Memahami. Tang San menyeka air matanya, mengangguk ke Grandmaster. Grandmaster berkata, pertama, tenangkan hatimu. Adapun lautan darah aula roh dan kedalaman kebencian, kami akan meluangkan waktu untuk membuat rencana. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, tubuh Grandmaster tiba-tiba berubah. Liu Erlong dalam pelukannya berada dalam kontak dekat, dan bereaksi segera, buru-buru menarik Grandmaster mendekat, tetapi menemukan kulitnya sudah pucat, tiba-tiba dia pingsan. Guru, apa yang terjadi? Tang San melompat dari ketakutan, buru-buru melangkah maju dan membantu Grandmaster berbaring di tanah. Liu Erlong berkata dengan mata berkaca-kaca.
Sejak klan dihancurkan, dia selalu membuat dirinya bekerja dengan penuh tekanan. Belum memberi dirinya kesempatan untuk mengatur napas. Kamu juga membawa kabar buruk tentang Xiao Wu, dan dia juga sedikit santai ketika melihat kamu. Tubuhnya akhirnya tidak dapat menahannya. Little Sun, jika kamu terlambat beberapa hari, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Petik 2. Tang San mengeluarkan Dragon Zoysia Leaf dari Wishful 100 Treasure Purse dan memasukkannya ke mulut Grandmaster, menekan dada Grandmaster dengan kedua tangan, perlahan memijat. Kekuatan rohnya adalah skill surga misterius, keterampilan batin sekte yang paling ortodoks. Di bawah kontrolnya yang cermat, kekuatan batin yang lembut melilit dada dan perut Grandmaster, mendesak efek obat Dragon Zoysia Leaf untuk memasukkan darahnya, membantunya meningkatkan vitalitasnya. Keadaan tubuh Grandmaster masih cukup bagus, setelah makan yang diberikan Zoysia Tang San ungu saat itu. Kini dengan Tang Zoysia Leaf dari Tang San ditambahkan ke skill surga misterius, dalam beberapa saat bekerja, ia dapat didengar bernapas dalam-dalam, perlahan-lahan terbangun. Fiuh. Perlahan membuka matanya, Grandmaster melihat ekspresi khawatir Tang San dan Liu Erlong, dan sangat membangkitkan dirinya sendiri. Aku baik-baik saja. Petik 2. Tang San dengan tegas berkata, Guru, kamu tidak bisa terus seperti ini. Jika tubuhmu runtuh, lalu siapa yang akan memimpin kita melawan Spirit Hall nanti? Kamu mengalami mental yang berlebihan, kamu harus lebih banyak beristirahat. Jangan katakan apapun. Aku akan membuat kamu beristirahat dengan benar untuk sementara waktu meskipun aku harus mengikat kamu. Tinggalkan pelatihan Masters Roh itu untuk Guru Zhao dan Guru Erlong. Petik 2. Melihat tatapan Tang San dan Liu Erlong, Grandmaster akhirnya menyerah. Air mata menyakitkan yang tak tertahankan mengalir. Menutup matanya, dia mengangguk dalam diam. Kehidupan pria akan selalu lebih baik daripada wanita. Laki-laki itu tidak menangis bukan karena mereka tidak terluka, tetapi karena laki-laki harus kuat. Menekan segala sesuatu di hati mereka, apapun yang terjadi. Hanya karena ini, pria tidak akan pernah hidup selama wanita. Tang San membawa Grandmaster kembali ke kamarnya di punggungnya, menjaga di sisinya saat dia tidur, lalu meninggalkan ruangan. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Grandmaster, tetapi sekarang jelas bukan saatnya. Dia menunggu tubuh Grandmaster pulih. Melihat bahwa Grandmaster telah sepakat untuk beristirahat dengan benar, Liu Erlong juga menghela nafas lega. Dia juga tidak tahan kelelahan, dan tertidur di sebelah Grandmaster. Menutup pintu mereka, di samping kamar mereka, Tang San langsung pergi ke kantor dekan untuk menemukan Flander, menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi pada Xiao Wu. Selesai mendengarkan cerita Tang San, meskipun Flander tidak seimpulsif seperti Liu Erlong, dia masih cukup marah untuk membuat mayat melompat, menjadi tenang setelah waktu yang lama. Little Sun, apa yang kamu siapkan sekarang? Flander bertanya. Tang San berkata, pertama-tama aku berencana untuk berkultivasi sebentar, dan juga membuat beberapa senjata tersembunyi yang berguna. Petik 2. Flander mengangguk, berkata, saat ini Rongrong dan Ma Hongjun sedang berkultivasi di akademi. Kamu bisa tetap bersama. Mubai dan Zuking kembali ke Star Luo Empire. Ayo temukan aku jika kamu butuh sesuatu. Saat ini Heaven Dao Empire mendukung kami dengan kekuatan penuh mereka. Sumber daya tidak masalah. Petik 2. Tang San mengangguk, berkata, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Petik 2. Flander memandang Xiao Wu dalam pelukan Tang San, matanya dipenuhi kesedihan. Masalah apa? Kamu monster kecil semua dipupuk oleh tangan aku. Aku belum menikah di sepanjang hidup aku, kamu seperti anak-anak aku sendiri. Melihat Xiao Wu seperti ini, aku benar-benar berharap bisa membunuh jalan aku melalui Spirit Hall bersama Liu Erlong. Baik, jangan bicarakan itu. Kamu lelah bepergian, istirahat dulu. Rongrong dan Ma Hongjun sama-sama tinggal di pondok hutan tempat kamu bercocok tanam. Ada banyak ruang, kamu juga pergi ke sana. Suasana hati Rongrong juga belum baik akhir-akhir ini, korban dari Seven Treasure Glazetile School yang berhubungan langsung dengan para murid adalah bencana. Ai, kenapa anak-anak kalian mengalami masalah seperti itu? 3 monster bertemu lagi, tetapi sulit untuk bahagia. Tang San menemukan tempat tinggal di pondok hutan. Setelah mengetahui tentang Xiao Wu, sulit bagi Ning Rongrong dan Ma Hongjun untuk menghindari kesedihan. Kebencian semua orang terhadap Spirit Hall secara tidak terlihat telah mencapai puncaknya. 3 hari kemudian, Tang San duduk bersila di kamarnya, Xiao Wu ditempatkan di sebelahnya. Anehnya,
bahkan kembali ke bentuk aslinya dan dengan pikirannya hilang. Bahkan jika Tang San tidak memperhatikannya, Xiao Wu masih berlari dalam jarak 5 meter darinya. Tang San selalu berkultivasi dalam 3 hari terakhir, menstabilkan kemajuan cincin roh 100.000 tahun Xiao Wu serta evolusi Eight Spider Lances membawa tubuhnya. Tang San menemukan bahwa meskipun kekuatan rohnya naik lebih dari 6 peringkat saat ini, karena naik begitu cepat, fondasinya agak tidak stabil. Untuk waktu yang sangat lama di akhirat, dia harus berkultivasi untuk menstabilkan kekuatan rohnya. Akhirnya di atas peringkat ke-60, kecepatan peningkatan Spirit Masters jelas akan turun. Bahkan para jenius ini tidak terkecuali. Tang San juga mengerti bahwa dia tidak bisa terburu-buru, kalau tidak, dia hanya akan mencapai hasil sebaliknya. Karena itu, ia dengan gigih berkultivasi. Dia tahu bahwa, dibandingkan dengan ayahnya, dia masih dianggap beruntung. Setidaknya Xiao Wu masih memiliki harapan untuk bangkit, dan juga bisa selalu tinggal bersamanya. Selama dia tidak berkultivasi, Tang San akan membawa Xiao Wu keluar, menghirup udara segar, mandi di bawah sinar matahari. Memberitahu Xiao Wu tentang apa yang ada di pikirannya. Sirkulasi keahliannya disempurnakan, sirkuit surga yang hebat ditutup, keterampilan langit misteriusnya juga agak stabil. Dengan keterampilan surgawi misterius menembus tingkat ke-6, yaitu, setelah kekuatan roh peringkat ke-60, ia sudah bisa memanifestasikan kekuatan internal secara eksternal. Di dunia Tang San sebelumnya, ini juga dikenal sebagai gayung besar pelindung Qi. Ini juga merupakan alasan mengapa dia harus menstabilkan kekuatan internalnya. Kalau tidak, gayung besar pelindung Qi akan memiliki celah, dan tidak bisa digunakan untuk pertahanan yang komprehensif. Menghembuskan energi putih meninggalkan mulutnya, berputar di sekitar Tang San bergetar dengan tangisan kecil seperti naga. Setelah menghubungkan 8 meridian yang luar biasa, keahlian surga misteriusnya telah memasuki tingkat kultivasi lainnya. Dengan pengalaman dari dunia terakhirnya, lebih lanjut menambahkan instruksi Grandmaster dalam kehidupan ini, Tang San jelas memahami bahwa kultivasi terutama bergantung pada stabilitas. Ekspresi sedikit bergeser, Tang San berdiri dan membuka pintu. Grandmaster diam-diam berdiri di ambang pintu ke kamarnya. Setelah beberapa hari istirahat ini, ekspresi Grandmaster sudah tampak jauh lebih baik, hanya es dingin di matanya yang menunjukkan tidak ada niat menghilang, sebaliknya tumbuh semakin padat. Guru. Petik 2. Tang San buru-buru membiarkan Grandmaster masuk ke kamar. Dia tahu bahwa Grandmaster pasti tidak datang ke sini sekarang, hanya saja dia belum mengetuk agar tidak mengganggu kultivasinya. Meskipun ini hanya detail kecil, itu masih menunjukkan seberapa besar kepedulian Grandmaster terhadapnya. Grandmaster memandang murid kesayangannya, wajahnya menunjukkan senyum langka. Aku sudah baik-baik saja, Little Sun. Pertama-tama biarkan aku melihat armor tulang roh yang kamu sebutkan. Petik 2. Dia telah bekerja dengan meneliti roh selama lebih dari setengah hidupnya, meskipun dia pingsan, dia masih mencatat kata-kata Tang San di dalam hatinya, dan sangat berhati-hati tentang keadaan yang tidak biasa ini. Tang San secara alami tahu temperamen Grandmaster, dan juga tidak mengatakan apa-apa. Melepaskan pakaiannya, menempatkan Xiao Wu di tempat tidur, ia segera menyebarkan kekuatan roh, melepaskan 8 laba-laba lens yang berevolusi 2 kali. Saat 8 laba-laba lens yang merah darah keluar dari punggung Tang San, Grandmaster tidak bisa menahan napas dingin. Aura berbau darah pekat memancar dari mereka yang dibatasi hingga 3 meter merah darah 8 laba-laba lens, mengisi seluruh ruangan dengan energi yang kejam. Bahkan mata Tang San berubah warna darah. Anehnya, kali ini baju zirah dari terakhir kali tidak muncul. Tang San hanya merasakan gelombang panas di punggungnya, tetapi setelah perasaan terbakar menutupi punggungnya, rasa itu tidak lagi menyebar, tidak memiliki perlindungan bagian depannya dari terakhir kali, dan 3 tulang roh lainnya juga tidak bereaksi. Tang San agak heran menuangkan kekuatan rohnya ke dalam 8 laba-laba lens, tetapi 8 laba-laba lens hanya menumbuhkan warna darah yang lebih dalam, tanpa ada perubahan yang muncul. Guru, terakhir kali tidak seperti ini. Petik 2. Tang San berbicara dengan agak cemas. Dia tidak ingin Grandmaster memikirkan kata-katanya sebelumnya tidak berdasar. Mata Grandmaster mengungkapkan cahaya yang agak merenung. Jangan bergerak. Petik 2. Selesai berbicara, dia dengan cepat melangkah di belakang Tang San, dengan hati-hati mengamati Eight Spider Lens. Dia secara alami tidak bisa melihat punggungnya sendiri, tetapi Grandmaster jelas melihat lapisan baju besi pelat merah menyala menutupi seluruh punggungnya.
Desainnya benar-benar sama dengan otot-otot yang menutupi, seperti bagian dari tubuhnya, bersama dengan gerakan tubuh bagian atas Tang San, sirah itu juga bergeser dengan otot-otot. Ini juga mengapa Tang San hanya merasakan perasaan panas dan tidak ada yang lain. Baju besi ini muncul di punggungnya tiba-tiba merupakan bagian dari tubuhnya. Selesai melihat baju besi di punggungnya, Grandmaster juga dengan hati-hati mengamati perubahan dalam 8 tombak laba-laba Tang San. 8 spider lens diberikan dengan lapisan cun darah pekat berwarna terang, aura darah jahat berbau sangat kuat. Ketika mengamati dengan seksama, seseorang bahkan bisa menangkap aura mengerikan di dalamnya. Grandmaster bergerak di depan Tang San lagi, mengatakan, "Jelaskan apa yang kamu rasakan saat itu secara detail." Petik 2. Tang San mengangguk, berkata, "Dulu aku hanya merasa 8 laba-laba lens telah berubah, benar-benar berubah menjadi merah darah, dan pada saat yang sama, punggungku sangat panas, perasaan panas melintas dari punggungku ke dadaku. Setelah itu aku akhirnya melihat baju besi berwarna darah muncul. Tepat ketika aku berpikir 8 spider lens telah bermutasi, 3 tulang roh aku yang lain juga semuanya berubah. Armor yang menyebar terhubung. Hanya setiap tulang roh berbeda sesuai dengan atribut mereka, dan juga memberi aku perasaan yang berbeda. Hanya ketika mereka dikombinasikan dengan baju besi Eight Lens Spider di dadaku, apakah mereka juga beralih ke baju besi merah darah? Rasanya, selain memperkuat kekuatan pertahanan aku, semua kemampuan aku juga dilepaskan bersama, dan setiap kemampuan memiliki efek penguatan tertentu, dan konsumsi energi roh juga turun secara drastis. Petik 2. Pada saat itu aku merasa seolah ada sesuatu yang hancur dalam diriku, dan juga seolah-olah ada sesuatu yang menyatu. Tetapi setiap tulang roh memberikan perasaan yang berbeda, membuat aku sangat tidak nyaman. Hanya peningkatan kekuatan yang pasti. Pada saat yang sama karena semua kemampuan roh masa lalu aku tidak menurun, kekuatan roh yang dikonsumsi oleh kemampuan roh turun 10%. Kekuasaannya juga naik 10%. Di bawah amplifikasi itu, kekuatan keseluruhan aku meningkat banyak. Petik 2. Ekspresi terkejut-terkejut sekarang di mata Grandmaster, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Aku mengerti. Sepertinya dugaan aku benar. Meskipun itu hanya bentuk embrio, sangat mungkin kamu akan mendapatkan kemampuan unik semacam itu. Petik 2. Tang San memandang Grandmaster tanpa mengerti. Guru, kemampuan apa yang kamu bicarakan? Grandmaster merendahkan suaranya. Aku berbicara tentang kemampuan fusi tulang roh. Petik 2. Kemampuan fusi tulang roh. Guru, kamu belum pernah menyebutkannya kepada aku sebelumnya. Petik 2. Ini masih pertama kalinya Tang San mendengar kata ini, dia hanya tahu tentang kemampuan fusi roh, dan belum pernah mendengar menyebutkan beberapa kemampuan fusi tulang roh. Grandmaster menghela nafas, mengatakan, "Aku tidak pernah menyebutkannya kepadamu sebelumnya karena aku tidak percaya kamu akan memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan kemampuan fusi tulang roh dalam hidupmu. Aku tidak berharap bahwa dengan bakat kamu yang mendalam, kamu benar-benar dapat melakukan kontak dengan bidang eksentrik seperti itu." Petik 2. Tang San tidak bisa membantu bertanya. "Guru, apa kemampuan fusi tulang roh?" Grandmaster berkata, "Ini adalah area yang hampir tidak mungkin tercapai. Menurut apa yang aku tahu, saat ini hanya ada satu orang di dunia Master Spirit ini yang mungkin bisa mendapatkan kemampuan seperti itu. Apa yang disebut kemampuan fusi tulang roh, adalah kemampuan tambahan yang disebabkan setelah fusi tulang roh. Secara umum, kemampuan seperti itu semuanya sangat hebat, dorongan mereka untuk diri sendiri tidak kurang dari 2 Spirit Master yang bergandengan tangan untuk menggunakan kemampuan fusi roh. Selain itu, karena diproduksi oleh tulang roh sendiri, ia mampu mencapai tingkat fusi 70%. Petik 2. Tang San berkata, maka itu seharusnya bukan kemampuan yang disebabkan oleh 2 tulang roh. Kalau tidak, kamu tidak akan membicarakannya sebagai hal yang sangat langka. Petik 2. Grandmaster mengangguk. Tentu saja tidak sesederhana itu. Untuk memiliki kemampuan penggabungan tulang roh seperti itu praktis lebih sulit daripada mencapai langit. Kemampuan fusi roh hanya bergantung pada kesesuaian antara roh, tetapi kemampuan fusi tulang roh bergantung pada atribut tulang roh dan masih, pada tingkat yang sangat besar, keberuntungan. Tantangan terbesar yang disebabkan oleh kemampuan fusi tulang roh adalah, untuk menghasilkan kemampuan seperti itu, pertama-tama kamu harus mengumpulkan satu set lengkap 6 tulang roh. Setelah itu ada kemungkinan 1000 dalam kemampuan fusi tulang roh muncul. Petik 2. Mendengarkan Grandmaster mengatakan ini,
Tang San benar-benar memahami kesulitan menghasilkan kemampuan ini, dan untuk sesaat dia tidak bisa menahan kaget mengatakan. Lalu kamu mengatakan armor yang muncul adalah kemampuan fusi tulang roh. Tapi, termasuk Eight Spider Lances, saat ini aku hanya punya 4 tulang roh. Petik 2. Mendengar Tang San mengatakan ini, Grandmaster tidak bisa menahan senyum. Jangan bilang kamu masih belum puas. Masih. Apakah kamu tidak tahu bahwa bahkan tingkat kekuatan judul Douluo mungkin tidak dapat memiliki 1 tulang roh, dan seorang anak seperti kamu memiliki 4, 2 di antaranya masih dari 100.000 tahun binatang buas, itu bahkan bisa disebut berkat yang mendalam. Petik 2. Tang San tersenyum mengejek. Mungkin saja keberuntunganku relatif baik. Kamu mengerti, jika aku bisa, aku tidak ingin memiliki tulang roh 200.000 tahun itu. Petik 2. Dibandingkan dengan tulang roh, ibunya dan Xiao Wu lebih penting. Jika dia bisa memilih, Tang San pasti tidak akan ragu untuk membiarkan ibunya dan Xiao Wu hidup. Grandmaster berkata, masih ada kondisi lain yang sangat keras untuk tulang roh muncul, yaitu, 6 tulang roh semua harus berasal dari jenis binatang roh yang sama. Bayangkan, tulang roh dalam diri mereka begitu sulit ditemukan, dan terlebih lagi memiliki satu jenis binatang roh menghasilkan tulang roh untuk posisi yang berbeda. Apa kemungkinannya? Dalam sejarah yang aku tahu, hanya Spirit Hall yang memiliki set tulang roh yang diwariskan. Tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa bergabung dengan mereka berenam. Bibi Dong dianggap jenius, dan juga memiliki roh kembar. Satu orang yang aku sebutkan yang mungkin memiliki kemampuan fusi tulang roh, adalah dia. Petik 2. Mendengar Grandmaster menyebut Bibi Dong, wajah Tang San tidak bisa membantu mengungkapkan kebencian yang intens. Atas perintah wanita inilah Xiao Wu menjadi seperti ini. Penghancuran Seven Treasure Glazed Tile School dan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan mungkin juga terkait erat dengannya. Grandmaster memandang mendalam ke Tang San. Apa yang terjadi padamu sangat mirip dengan bayangan kemampuan fusi tulang roh. Alasan mengapa itu tidak muncul lagi adalah karena tulang roh kamu tidak lengkap, dan kamu sendiri juga tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kemampuan semacam ini. Petik 2. Tang San mengerutkan kening. Tapi, tulang rohku benar-benar tidak diproduksi oleh makhluk roh yang sama, bagaimana mungkin kemampuan fusi tulang roh muncul? Grandmaster berkata, inilah yang akan aku lakukan selanjutnya. Jika aku tidak salah, alasan mengapa hal seperti ini akan muncul, adalah karena Eight Lens Spider kamu. 6 tulang roh yang diperlukan untuk kemampuan fusi tulang roh adalah 6 tulang roh yang paling ortodoks. Dan prekursor kemampuan fusi tulang roh yang muncul untuk kamu sekarang disebabkan oleh tulang roh eksternal yang tidak dihitung di antara 6. Dengan kata lain, Eight Spider Lances telah menjadi katalisator untuk menyebabkan kemampuan seperti itu. Sebagai tulang roh eksternal, itu akan tumbuh dan berkembang beberapa kali seiring dengan peningkatan kekuatan kamu, terutama kali ini, diprovokasi oleh cincin roh 100.000 tahun Xiao Wu serta energi dari kultivasi beberapa puluh ribu tahun manusia Man-Face Demon Laba-Laba. Itu membuat lompatan kualitatif, dan lompatan ini juga memberinya kemampuan, seperti jembatan yang membantu semua tulang roh kamu terhubung. Namun, bahkan aku tidak tahu sejauh mana kemampuan ini dapat dicapai. Petik 2. Kamu mengatakan bahwa ketika baju besi itu muncul, perasaan berbeda yang diberikan masing-masing tulang roh membuatmu merasa sangat tidak nyaman. Ini karena tulang rohmu benar-benar tidak diproduksi oleh makhluk roh yang sama. Meskipun 8 laba-laba lens menghubungkan mereka, dalam dirinya sendiri masih tidak mampu menghubungkan tulang roh ini. Tidak mungkin di masa depan juga. Bagaimanapun, bahkan jika itu berevolusi lagi, paling-paling itu hanya bisa setara dengan tulang roh 100.000 tahun. Akibatnya, apakah kemampuan fusi tulang roh yang sebenarnya muncul setelah ini, tergantung pada tulang roh yang kamu peroleh di masa depan, terutama apakah tulang roh dapat berubah. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Grandmaster, Tang San memahami keadaan tubuhnya. Meskipun apa yang dikatakan Grandmaster hanyalah dugaan, Tang San mengerti dengan sangat jelas bahwa gurunya tidak akan menembak tanpa tujuan. Jika bahkan dia tidak tahu, maka mungkin tidak ada orang di dunia guru roh yang tahu apa yang sedang terjadi. Grandmaster berkata dengan suara rendah. Jangan buang energi untuk meneliti ini. Meneliti kemampuan fusi tulang roh adalah masalah saya. Yang perlu Anda lakukan adalah terus berkultivasi dengan tekun. Lagi pula, bagimu, meskipun kemampuan ini cukup bagus, itu terlalu kabur.
Kemungkinan itu bisa menjadi sesuatu yang benar-benar dapat Anda gunakan tidak besar. Bagi Anda, lebih penting untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri, tetapi kultivasi harus stabil. Kecepatan kemajuan Anda sudah cukup cepat. Anda harus membuat fondasi Anda lebih kuat untuk terus maju. Petik 2. Bab 166. TL oleh Bagelson. Iya nih. Petik 2. Tang San memiliki pandangan yang sama dengan Grandmaster, dan buru-buru setuju. Menarik 8 laba-laba lens, Tang San mengenakan jaketnya kembali. Grandmaster menghela nafas. Little Sun, jangan merasa terlalu sedih tentang Xiao Wu. Karena ada kemungkinan dia dapat bangkit kembali, kita akan selalu memiliki kesempatan. Setelah kembali, apa yang kamu rencanakan? Petik 2. Tang San merenung, dan berkata, Guru, saat ini nampaknya Roh Hall mungkin berkonspirasi untuk memerintah benua, meningkatkan otoritas perkataan mereka selangkah lebih maju. Menghapus semua yang mungkin memengaruhi suara mereka. Baik kamu atau aku, tidak mungkin untuk mengubah segalanya hanya dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kamu telah memilih untuk mematuhi Heaven Dao Empire. Tetapi aku tidak ingin melakukan itu. Petik 2. Lalu apa yang kamu pikirkan? Petik 2. Kali ini Grandmaster datang untuk mengobrol dengan Tang San. Dia awalnya berencana untuk meminta Tang San mendukung Heaven Dao Empire seperti dia. Lagi pula, pengaruh kekaisaran besar cukup hebat. Selama itu digunakan dengan tepat, itu akan menjadi jalan pintas untuk bertarung melawan Spirit Hall. Alis Tang San sedikit berkerut, mengatakan, Guru, menggambar pada kekuatan Heaven Dao Empire diakui sebagai metode yang layak. Tetapi aku percaya bahwa keadaan di dalam keluarga kekaisaran terlalu rumit, aku tidak punya waktu atau keinginan untuk terlibat dalam perjuangan yang begitu kompleks. Itu akan mempengaruhi kultivasi dan jalur masa depan aku terlalu banyak. Sebelum datang ke akademi, aku bertemu senior Dugubo. Kata-katanya memberi aku kesan yang sangat dalam. Kamu juga berhati-hati. Segera, Tang San memberi Grandmaster akun terperinci tentang apa yang dikatakan Dugubo kepadanya. Senior Dugubo juga mungkin tidak tahu cerita lengkapnya. Aku tidak percaya bahwa Sue Beng akan lebih baik daripada Sue Qinghe. Hubungan di dalamnya terlalu rumit. Aku khawatir kita akan bekerja keras untuk waktu yang lama, dan akhirnya bahkan tidak mencapai tujuan kita, tetapi malah terlibat. Daripada ini, aku lebih baik mengembangkan kekuatan aku sendiri. Mungkin aku tidak akan bisa berurusan dengan Spirit Hall dalam 1 atau 2 hari, tetapi masih sangat mudah untuk menemukan Spirit Hall beberapa masalah. Petik 2. Mendengar Tang San berbicara, wajah Grandmaster sudah jatuh. Akhir-akhir ini, dia juga selalu dibasahi kebencian, dan pilihannya untuk berjalan lebih dekat bersama dengan Heaven Dao Empire praktis tidak melewati refleksi matang. Setelah sekarang mendengar muridnya mengatakan ini, dia juga perlahan-lahan datang sendiri. Seperti ini tampaknya Sue Qinghe ini agak rumit. Bukan hanya kita, bahkan mungkin Master Sekolah Ning juga dalam kegelapan. Hanya saja, dari mana kamu mengatakan ia mendapat racun campuran itu? Jangan bilang ada Spirit Master racun yang lebih sulit diatasi daripada Poison Douluo. Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, Aku juga tidak tahu. Tetapi jika aku menebak, mungkin masih ada Spirit Masters dengan racun yang lebih kuat daripada Poison Douluo, tetapi Spirit Master yang luar biasa itu tidak akan muncul di benua. Jika ada dalam layanan Sue Qinghe, itu hanya dapat membuktikan satu hal, bahwa ada kekuatan yang tak terelakkan mendukung Tuan Roh ini. Dinilai oleh diagnosis senior Dugu tentang Kaisar Sue Ye, kekuatan pendukung ini tidak mungkin menjadi Heaven Dao Empire sendiri. Kemudian, itu hanya menyisakan orang luar. Petik 2. Ekspresi Grandmaster berubah. Kamu berpikir, mungkin Star Luo Empire. Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak, aku paling takut bahwa kekuatan di belakangnya adalah Spirit Hall. Petik 2. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi, Grandmaster dan Tang San sama-sama tenggelam dalam refleksi singkat. Setelah mendengar analisis sederhana Tang San, hati Grandmaster tiba-tiba terasa sangat berat. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Tang San, lalu, apa artinya dalam dirinya melatih para Spirit Master ini akhir-akhir ini? Guru, aku berpikir seperti ini. Aku sedang bersiap untuk mendirikan sebuah sekte. Tapi aku ingin perlahan mengembangkannya sambil mengandalkan satu faksi. Seperti ini, aku akan punya cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, dan kekuatan yang aku miliki juga akan dianggap milik aku. Tidak peduli bagaimana berurusan dengan Spirit Hall nanti,
dengan sebuah sekte untuk diandalkan, itu dapat dituangkan ke dalam serangan, atau menjaga mundur. Itu akan jauh lebih santai. Petik 2. Grandmaster berkata, kamu berpikir untuk membuatku membantumu. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, saat ini Kaisar Sueye sangat mempercayaimu, kamu tidak bisa pergi. Bahkan jika keadaan dalam keluarga Kekaisaran Heaven Do adalah kusut dan kompleks, kita tidak bisa sepenuhnya menyerah pada mereka. Jika itu stabil, aku pikir pertempuran antara Spirit Hall dan Heaven Do Empire tidak bisa dihindari. Mereka menggunakan kamu untuk melatih Spirit Masters mereka, mengapa kami tidak dapat menggunakannya untuk berurusan dengan Spirit Hall? Petik 2. Sudut mata Grandmaster tiba-tiba mengungkapkan cahaya yang memuaskan. Little Sun, kamu benar-benar telah dewasa. Sepertinya kamu tidak lagi membutuhkan arahan guru kamu dalam banyak hal. Kamu dapat melakukannya dengan sangat baik sendiri. Jelaskan rencana kamu secara detail. Jika itu dapat membantu kamu, guru kamu pasti tidak akan mengampuni kekuatannya. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit. Pada hari-hari ini dia memikirkan kembali rencana itu dalam benaknya, dan sudah memiliki gagasan kasar. Mengompres suara ke string, Tang San mulai menceritakan rencananya secara rinci kepada Grandmaster. Tuan dan murid tinggal di kamar selama 4 jam penuh. Ketika Grandmaster meninggalkan kamar Tang San, rasa dingin di matanya sudah banyak melemah, dan selain kepuasan, senyum di wajahnya yang kaku tidak hilang bahkan ketika dia pergi. Setelah berkonsultasi dengan gurunya, rencana Tang San menjadi lebih lengkap. Melihat Grandmaster, dia langsung pergi ke halaman, menyebarkan kekuatan rohaninya, menjelajahi Ning Rongrong dan ruang kultivasi Ma Hongjun. Ma Hongjun tampaknya baru saja selesai berkultivasi. Fluktuasi spiritual Tang San mengembun, menyentuh kekuatan spiritualnya, memanggilnya keluar. Tapi Ning Rongrong masih berkultivasi. Dalam beberapa hari terakhir ini, pukulan yang dideritanya tidak kecil. Hatinya selalu merindukan Oscar, dan dengan peristiwa-peristiwa besar sekte sekutunya, dia tetap tinggal di sini di akademi sebagian besar untuk menghilangkan kebosanannya, menjaga dirinya dari memikirkan masalah-masalah di sisi sekte. Awalnya, sebagai penerus sekte, dia tidak boleh lari seperti ini. Namun, sekarang bahkan sekte Seven Treasure Glazed Tile School dihancurkan. Ning Fengxi sangat marah, bahkan sedikit sedih. Dia memiliki seorang putri seperti Rongrong, tentu saja dia tidak ingin dia sedih karena klannya. Karena itu, ia juga menyuruhnya tetap berkultivasi di Shrek Academy. Kakak ketiga, untuk apa kamu memanggilku? Fatih meregangkan tubuhnya dengan paksa, mata kecilnya dijejali oleh lemak di wajahnya sampai mereka hampir tidak bisa dilihat, tetapi kadang-kadang mereka masih menampilkan cahaya yang bersinar. Ma Hongjun bisa dikatakan sebagai yang paling sederhana dari Shrek Seven Devils, tetapi dia juga yang paling bahagia. Perasaan riang meninggalkannya tanpa keraguan. Tidak ada masalah antara saudara bersaudara. Tang San memandang Ma Hongjun, mengatakan, Fatih, aku ingin menemukan sekte, kuharap kamu bisa membantuku. Petik 2. Ma Hongjun menatap kosong. Menemukan sekte. Kakak ketiga, kamu tidak bercanda. Petik 2. Cahaya menyala di mata Tang San. Bukankah Aula Roh menyelenggarakan 7 kompetisi bela diri sekte besar dalam 1 tahun? Maka kita akan benar-benar menimbulkan masalah. Petik 2. Fatih menyeringai. Aduk, aku suka itu. Mungkin, dalam kontes 7 sekte besar itu, kecakapan bela diri aku dapat menarik beberapa gadis yang tidak sadar untuk melemparkan diri kepada aku. Petik 2. Bentak Tang San. Apakah otakmu memiliki sesuatu selain perempuan? Fatih tersenyum kecut. Aku juga tidak tahu. Tetapi sebagai seorang anak aku dipengaruhi oleh api jahat itu, aku terbiasa dengan aroma wanita. Jika aku pergi beberapa hari tanpa menyentuh wanita sekarang, hati aku akan gatal. Kalian berenam semuanya berpasangan, hanya aku yang sendirian. Jika aku tidak menemukan kesenangan, bukankah itu membuat aku bosan? Petik 2. Mendengar Fatih menyebut-nyebut pasangan, ekspresi Tang San segera menjadi agak gelap, menatap Xiao Wu dalam pelukannya tanpa berbicara. Ma Hongjun secara alami melihat suasana hati Tang San yang gelap, dan buru-buru berkata. Lihat aku membuka mulut, mengatakan apa yang tidak boleh dikatakan. Kakak ketiga, jangan pikirkan aku. Sekte apa yang ingin kamu buat? Aku pasti akan membantu kamu. Sebagai saudara lelaki aku, apakah perlu meminta bantuan kepada aku? Pertama-tama beritahu aku nama sekte itu, aku akan membantu kamu merencanakan,
kita harus memikirkan nama yang mencolok. Petik 2. Cahaya di mata Tang San naik tajam. Aku sudah memutuskan nama sekte itu. Ini disebut Tang Sek. Petik 2. Tang Sekte. Kenapa itu terdengar agak aneh? Petik 2. Ma Hongjun tampak bingung pada Tang San. Tang San menarik napas dalam-dalam. Tang Sekte, rumah aku selama hampir 30 tahun, aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk menghargai kamu. Petik 1. Setelah datang ke dunia ini, bahkan ketika ia masih sangat muda, Tang San bermimpi bisa mendirikan sekte Tang. Untuk mengembangkan dan meneruskan sekte Tang di benua Douluo ini. Saat ini, dia sudah mulai mencapai keinginan ini, tetapi tidak mungkin untuk membuatnya sesederhana dalam mimpi masa kecilnya. Ma Hongjun berkata, kakak ketiga, bukankah kamu dengan Clear Sky School? Jika kamu menemukan sekte sendiri, bukankah itu akan menjadi keluhan bagi Clear Sky School kamu? Petik 2. Tang San tersenyum dengan tenang. Clear Sky School sudah disegel, bahkan jika aku sudah mengenali leluhur dan klan aku, sekte Tang tidak bertentangan dengan Clear Sky School. Mereka selanjutnya dapat memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Adapun apa yang datang kemudian, itu akan tergantung pada apa sekte Tang kita dapat tumbuh menjadi. Petik 2. Ma Hongjun tertawa keras, mengatakan, kakak ketiga, sekarang aku tahu kamu benar-benar idealis. Bagaimanapun, aku akan mengikuti kamu untuk melakukannya. Saat ini Tang Sekte hanya memiliki kita berdua, kamu adalah Master Sekte, maka aku adalah Master Sekte, kan? Petik 2. Tang San tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Sekte masih belum didirikan, tetapi kamu benar-benar berpikir tentang posisi. Aku sudah memikirkan cara sekte itu akan didirikan. Aku sudah mulai mengatur masalah dalam beberapa hari terakhir. Kamu ingin menjadi Master Wakil Sekte, maka kamu adalah Master Wakil Sekte. Aku akan keluar dulu, aku harus melakukan sesuatu. Jika Rongrong bangun dari berkultivasi, minta dia menunggu aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Petik 2. Sebelum Ma Hongjun bisa menjawab, suara Ning Rongrong sudah menyebar dari ruangan. Kakak ketiga, jika ada yang ingin dikatakan, katakan sekarang. Aku selesai berkultivasi. Petik 2. Membuka pintu, Ning Rongrong berjalan keluar dari kamar. Wajahnya yang selalu semarak dan lincah tidak pernah stabil, wajahnya yang menawan bahkan agak berubah. Melihat Xiao Hu dalam pelukan Tang San dengan tatapan lembut, Ning Rongrong sejauh mungkin menjaga suasana hatinya yang suram dari menginfeksi Tang San. Tang San berkata, Rongrong, bagaimana keadaan Seven Tile Glazed Tile School milikmu sekarang? Ning Rongrong menghela nafas, mengatakan, seperti apa itu? Ketika kami baru saja tiba di Heaven Dow City, kami pertama kali tinggal di akademi untuk sementara waktu. Kemudian ayah membawa klan ke istana kekaisaran atas undangan Kaisar Sueye. Kaisar Sueye secara khusus membuka daerah di dalam istana untuk kita. Petik 2. Tang San berkata, aku ingin melihat Paman Ning berhadapan muka, tetapi tidak di istana Heaven Dow, orang-orang di sana banyak bicara. Aku punya hal untuk didiskusikan dengan Paman. Rongrong, bisakah kamu meminta Paman Ning untuk melakukan perjalanan di sini? Petik 2. Dalam hal status, itu seharusnya kunjungan Tang San, tetapi Ning Rongrong melihat dari ekspresi serius Tang San bahwa saudara ketiganya pasti ingin berbicara dengan ayahnya tentang sesuatu yang penting. Dia segera mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Baiklah, aku akan pergi mencari ayah. Bagaimana dengan malam ini, apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Tang San tersenyum. Tidak masalah. Maka aku akan merepotkan kamu. Hanya, selain Paman Ning, jangan beritahu siapapun bahwa aku telah kembali. Terutama orang-orang keluarga kekaisaran Heaven Dow. Katakan Paman Ning apa yang aku katakan sebelumnya, dia akan mengerti kesulitan aku. Petik 2. Ning Rongrong tersenyum lebar. Masalah apa? Apakah kita masih perlu bicara seperti itu? Jangan khawatir, ayah pasti ingin melihatmu. Tanpa bertemu selama 5 tahun, jika aku tidak mengatakan apa-apa, dia pasti tidak akan mengenali kamu. Petik 2. Ma Hongjun ke samping tidak bisa menahan tawa. Deskripsi kamu terlalu kabur, jika orang lain mendengarnya, mereka akan mengira kamu memiliki hubungan khusus. Petik 2. Ning Rongrong menatapnya tajam, berkata, sialan, jangan bicara omong kosong di depan Xiao Wu. Aku pergi. Petik 2. Tang San berkata, kita akan pergi bersama. Aku juga ingin keluar sebentar. Petik 2. Keinginannya untuk membangun sekte Tang bukanlah pemikiran yang tiba-tiba,
tetapi agak melewati refleksi matang. Satu sekte, tidak pernah bisa hanya dia dan Ma Hongjun. Meninggalkan Akademi Shrek, Ning Rongrong mengucapkan selamat tinggal pada Tang San sambil tersenyum, lalu pergi menuju Istana Kekaisaran. Tepat ketika Tang San bersiap untuk pergi ke tujuannya sendiri, tiba-tiba, perasaan rohaninya berdenyut sekali, perasaan di mata-matai dengan tajam meningkatkan kewaspadaannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan Blue Silver Domain, seiring dengan pertumbuhan kekuatan rohaninya, bahkan ketika Tang San tidak mengendalikannya secara detail, masih akan ada medan kekuatan spiritual di sekitarnya. Kisaran ini tidak besar, tetapi jika ada denyut spiritual yang diarahkan padanya, dia bisa merasakannya dengan segera. Ini adalah gerbang Akademi Shrek, Tang San secara alami tidak takut apapun. Tatapannya membeku, roh pembunuh dingin yang es tiba-tiba menyebar darinya, menyodorkan ke arah mata-mata itu. Berbelok di sudut, sosok berpakaian abu-abu berjalan keluar. Orang ini mengungkapkan aura yang tak terduga, tanpa menggunakan domain Dead God-nya. Tang San heran mengetahui bahwa ia tiba-tiba tidak dapat menargetkan orang ini. Aura orang ini memberinya kesan agak seperti roh Douluo. Meskipun itu jauh dari kekuatan spirit Douluo, fluktuasi energinya membuat hati Tang San menggigil, sudut matanya langsung berkembang dengan niat membunuh. Para ahli yang dibawa Ghost Douluo dan Krisantemum Douluo untuk berburu Xiao Wu adalah semua musuh yang harus dibunuh oleh Tang San, dan sekarang menemukan seseorang dengan aura yang agak mirip dengan mata-mata spirit Douluo padanya segera menyalakan api pembalasan dalam hati Tang San. Orang berpakaian abu-abu itu tidak hanya mengenakan abu-abu, di kepalanya juga topi bambu berbentuk kerucut, dari mana tergantung aci kain panjang, menutupi wajah. "Kamu siapa?" Tang San bertanya dengan dingin. Niat membunuh yang sama dinginnya menyebar dari rekannya, sedingin es, berbau darah, bahkan jika itu tidak sekuat domain Dead God Tang San masih bisa menilai hanya dari rekan-rekan yang membunuh niat bahwa orang ini di depannya jelas bukan guru roh ilmiah umum, melainkan seseorang yang telah lulus baptisan darah yang sejati. Selain itu, rekannya jelas dipenuhi dengan permusuhan terhadapnya. Seseorang yang dikirim oleh Spirit Hall. Ini adalah pikiran pertama Tang San. Mengangkat kakinya, berjalan ke arah lawan langkah demi langkah. Dengan setiap langkah, tekanan yang dipancarkannya tumbuh sedikit lebih kuat. Dia masih tidak ingin dengan mudah menggunakan rohnya, lagi pula, cincin roh merah ratus ribu tahun itu benar-benar terlalu mencolok. Untuk menghindari krisis yang tidak perlu menimpa Xiao Wu, Tang San menempatkannya ke dalam Wishful 100 Treasure Purse. Aura pembunuhannya bangkit sekali lagi. Jika dia mengonfirmasi bahwa lawannya berasal dari Spirit Hall, dia pasti tidak akan menahan diri. Kedua tangan orang yang berpakaian abu-abu itu tiba-tiba berada di belakang punggungnya, sebuah suara nyaring yang menggema dari belakang. Mendengar suara ini, Tang San tidak bisa menahan tatapan kosong, karena suara ini sangat akrab. Pikirannya berkedut, langkahnya terhenti. Mengamati rekannya dengan cermat, dia bertanya sekali lagi. "Kamu siapa?" Orang berpakaian abu-abu tidak menyerah sedikit pun di depan tekanan yang dikeluarkan Tang San, juga tidak ada fluktuasi suasana hati yang jelas muncul. Ini membuktikan bahwa tingkat kekuatan rohnya tidak jauh lebih rendah daripada Tang San. Melihatnya merentangkan satu tangan di bawah kerudungnya, Tang San dengan Purple Demon Eye berhasil melihat sesuatu yang berwarna keperakan di telapak tangan rekannya. "Kamu siapa? Kenapa kamu bersama Ning Rongrong?" Petik 2. Suara yang agak serak bergema dari bawah tabir. Mendengar suara ini, Tang San segera merasa agak akrab, niat membunuh dalam benaknya agak menurun. "Apa hubungan aku dengan Rongrong? Bagaimana hubungannya dengan kamu?" "Rongrong." Sebutan intim. Petik 2. Suara orang abu-abu berpakaian tiba-tiba berubah mengancam, tangan di belakangnya tiba-tiba terlempar keluar, di tengah-tengah suara keras, serangkaian bayangan patah melesat lurus ke Tang San. Pada awal ketika sedikit suara muncul sebelumnya, Tang San sudah siap. Tangan kiri melambai sedikit, lebih dari 10 kilatan kecil melesat seperti kilat dari ujung jarinya. Serangkaian suara bertubrukan menusuk telinga disertai serangkaian percikan api di udara. Meskipun ke-16 jarum terbang yang diluncurkan Tang San tidak dapat menangkis serangan lawan, itu masih cukup untuk membuat mereka mengubah lintasan, menembak ke segala arah. Dalam menggunakan senjata tersembunyi, mungkin tidak ada seorang pun di benua Douluo yang bisa dibandingkan dengannya. Pada saat yang sama, cahaya biru keluar, Tang San akhirnya tidak bisa membantu bergerak. Kaisar perak biru dengan gelisah keluar,
Kaisar perak-perak yang tak terhitung jumlahnya melepaskan dari tubuhnya dengan lampu merah dan emas yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat bergerak ke arah lawan. Dengan kekuatan dan metode pertempuran Tang San, ia awalnya tidak akan menggunakan metode seperti ini untuk menyerang lawan, tetapi lawan yang meluncurkan serangan padanya membuatnya berubah pikiran, tetapi banyak niat membunuhnya sudah menghilang. Lokasi Akademi Shrek bukanlah distrik yang berkembang, dan saat ini sudah pagi, tidak ada orang di jalan, hanya siswa yang bertugas di gerbang Akademi Shrek yang melihat pemandangan ini. 2 cincin kuning, 1 ungu, 2 hitam, 1 merah, 6 roh dengan tenang muncul di sekitar Tang San. Terutama cincin cahaya merah darah aneh terakhir yang hampir membuat orang tersedak. Dengan munculnya 6 cincin roh, tekanan yang dikeluarkan Tang San segera sama sekali berbeda. Aura orang berpakaian abu-abu itu jelas melambat, 2 cincin kuning, 2 ungu, 2 hitam, sama-sama 6 roh muncul di sekitarnya. Gumpalan cahaya keperakan meledak dari kepalanya, dan dengan goyangan, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang persis sama. Doppelganger. Tang San dalam hati waspada, kaisar perak biru yang dia lepaskan segera menyebar ke sekeliling, lampu halo biru melepaskan darinya, domain perak biru sudah sepenuhnya digunakan. Di bawah pengaruh Blue Silver Domain, ujung-ujung semua kaisar perak biru berdiri tegak, dengan cepat menyelimuti pria berpakaian abu-abu itu dalam jangkauan mereka seperti hutan kaisar perak biru. Dari mana kamu mendapatkan Suge Crossbow-mu? Mengapa kamu memiliki jembatan 24 bulan? Keduanya berbicara praktis secara bersamaan. Hanya suara Tang San yang dipenuhi dengan keheranan, tetapi suara lawannya memiliki niat membunuh yang lebih besar. Melirik ke tangan lawan, itu adalah 2 tangan besar yang sudah bengkak, fluktuasi kekuatan tirani memancar dari dalam. Tang San tidak bisa menahan menggaruk kepalanya. Dia hanya memberikan crossbow Suge yang saleh kepada Shrek Seven Devils dan Seven Treasure Glazed Teleskull. Menilai oleh fluktuasi kekuatan dari lawan, dia tidak menyukai orang itu dalam ingatannya, mungkinkah itu orang Seven Treasure Glazed Teleskull? Itu masih tidak memerlukan permusuhan besar seperti itu karena Ning Rongrong bersama dengannya. Tang San menjentikkan pergelangan tangannya, Suge crossbow-nya yang saleh jatuh ke tangannya. Apakah jembatan 24 Moonlit atau Godly Suge Crossbow, ini semua adalah milikku. Mengapa aku tidak bisa memilikinya? Petik 2. Suasana hati orang berpakaian abu-abu jelas tumbuh gelisah. Kentut, itu San kecil. Petik 2. Cahaya menyala di mata Tang San, berkata dengan kaget. Oscar, benarkah itu kamu? Mendengar Tang San memanggil namanya, Oscar jelas terlihat terganggu, suaranya agak aneh. Kamu mengenali aku. Tang San dengan cepat menarik semangatnya, dengan marah berkata, omong kosong, kamu menyerangku dengan Suge Crossbow Godly yang kubuat, kamu juga bilang 24 Moonlit Bridge milikku, bermain-main dengan menjadi begitu misterius, siapa lagi yang bisa? Kamu benar-benar telah kembali hidup-hidup. Petik 2. Oscar juga menatap kosong. Pemuda di depannya ini, apakah dalam penampilan atau temperamen, tidak memiliki kemiripan sedikitpun dengan Tang San sebelumnya, tetapi kegembiraan yang tidak ditampilkan di matanya benar-benar tidak palsu. Sekembalinya dari mengalami hawa dingin di utara selama 5 tahun, ia telah matang jauh dibandingkan sebelumnya. Tidak mudah berani percaya itu adalah Tang San, dia dengan cepat mundur 2 langkah, berkata dengan suara rendah. Jangan datang. Petik 2. Tang San berhenti, membentak. Ao kecil, kamu masih tidak percaya padaku. Ayo pergi, ikuti aku untuk melihat guru. Dengan guru sebagai bukti, kamu akan mempercayainya. Sejak kamu kembali, apa yang kamu lakukan seperti roh jahat seperti ini? Apakah kamu tahu betapa Rongrong merindukanmu? Petik 2. Aku, Oscar agak ragu-ragu. Kamu benar-benar Tang San. Tang San menatapnya tanpa berkata-kata. Ayo pergi, kita akan menemukan tempat untuk berbicara. Aku akan menjelaskannya untuk kamu. Petik 2. Selesai berbicara, dia akan berjalan ke akademi. Tunggu, aku tidak bisa pergi ke akademi. Kami akan menemukan tempat di luar untuk mengobrol. Petik 2. Oscar buru-buru memblokir Tang San. Sambil berbicara, dia menarik doppelgangernya, kedua tangannya juga pulih ke normal. Bahkan jika dia tidak bisa mempercayai pemuda ini di depannya adalah Tang San, menilai dari bagaimana Tang San keluar dari Akademi Shrek, dan masih dengan ekspresi bersemangat sekarang, itu masih membuat permusuhan dalam hatinya berangsur-angsur memudar. Tentu saja, penjaganya masih tidak santai. Tang San menatap kosong, tetapi tidak bertanya lebih lanjut.
Kalau begitu ayo pergi. Petik 2. Memimpin, Tang San membawa Oscar ke rumah teh yang paling dekat dengan akademi. Dia awalnya memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi dibandingkan dengan kembalinya Oscar, pentingnya itu jauh lebih sedikit. Apakah suaranya atau segala macam tanda, semuanya menjelaskan bahwa orang yang berpakaian abu-abu ini adalah Oscar, tetapi Tang San samar-samar merasa ada yang tidak beres dengan Oscar yang sekarang, tetapi mengenai masalah konkretnya, dia juga tidak mengerti. Ketika keduanya duduk di kamar pribadi, Tang San berkata kepada Oscar, "Lepaskan topimu. Kamu pria dewasa, jangan bilang kamu masih malu." Petik 2. Dia juga ingin terlebih dahulu memastikan bahwa orang di depannya adalah Oscar, kalau tidak, bagaimana dia bisa berbicara tentang pengalamannya. Oscar waspada terhadap Tang San, dan Tang San juga sama waspada terhadapnya. Terlihat dalam bagaimana Tang San tidak mengalahkan Xiao Wu. Pertama-tama biarkan aku melihat Clear Sky Hammermu. Selain itu, beritahu aku apa yang pernah kamu berikan kepada aku untuk dimakan. Petik 2. Kata Oscar dengan suara rendah. Tang San mengangkat tangan kirinya tanpa ragu sedikitpun. Clear Sky Hammer dengan tenang muncul di genggamannya. Di bawah kontrolnya yang cermat, ia tidak mendistribusikan aura sombongnya. Pada saat yang sama, ia berkata kepada Oscar, "Saat itu aku memberi kamu anggrek abadi kelopak 6, pada saat ini seharusnya lebih atau kurang diserap. Sebenarnya, berapa banyak orang seusia kita yang bisa mencapai 6 cincin roh? Ao kecil, kamu tahu, semua orang sangat merindukan kamu, karena kamu, Rongrong telah banyak menderita tahun ini." Petik 2. Little Sun, ini benar-benar kamu. Ketika 4 kata, 6 petal Immortal Orchid, muncul dari mulut Tang San, Oscar sudah percaya. Rahasia ini hanya diketahui oleh mereka Shrek Seven Devils dan Grandmaster. Mengangkat tangan kanannya, Oscar melepas topi bambu. Oscar muncul di hadapan Tang San. Jenggot penuh di wajahnya hampir menyembunyikan penampilannya. Rambutnya juga acak-acakan. Satu-satunya fitur wajahnya yang bisa terlihat jelas adalah mata bunga persiknya yang sedikit berubah. Di sisi mata kirinya, sebuah bekas luka membentang dari sudut matanya hingga ke janggutnya. Mata mereka bertemu, perasaan gelisah dan bersemangat terlihat. Bangun hampir bersamaan, mereka saling berpelukan. Tang San mengangkat tangannya untuk memukul dada Oscar. "Sejak kamu kembali, kenapa kamu tidak masuk akademi? Kamu harus tahu tentang apa yang terjadi dengan Seven Treasure Glazed Teleschool. Permusuhan kamu terhadap aku adalah karena kamu melihat aku berjalan bersama dengan Rongrong, cemburu." Petik 2. Oscar tidak menyembunyikannya, mengangguk dalam diam, mengangkat tangannya untuk menunjuk pada bekas luka di wajahnya. "Aku terlihat seperti ini, bagaimana aku masih bisa melihat Rongrong? Aku sudah puas bisa melihatnya dari gelap." Petik 2. Kamu tidak akan pergi menemui Rongrong karena bekas luka itu. Intonasi Tang San agak meningkat. Oscar tidak menjawab, sekali lagi duduk di kursinya. "Oscar, kamu keparat. Untuk siapa kamu menerima Rongrong? Apakah kamu tahu bagaimana dia merindukan kamu? Apakah kamu pikir Rongrong akan membenci kamu karena wajah kamu?" Petik 2. Meraih kera Oscar, Tang San dengan paksa menariknya. Oscar tidak cukup berani menatap langsung pandangan Tang San, dengan sedih mengatakan, "Little Sun, kamu tidak mengerti, Rongrong bahkan lebih cantik dari 5 tahun yang lalu, aku tidak cocok untuknya. Terlihat seperti ini, bagaimana kamu membuat aku pergi menemukannya?" Petik 2. Perlahan melepaskan cengkeramannya di kera Oscar, mendorongnya kembali ke kursinya, Tang San perlahan berjalan kembali ke kursinya dan duduk. Dia mengerti bahwa Oscar selalu merasa sedikit lebih rendah daripada Rongrong. Oscar berasal dari keluarga biasa, dan Ning Rongrong adalah penerus langsung dari Seven Treasure Glazed Teleschool, status mereka dapat dikatakan terpisah. Apalagi Oscar masih merupakan sistem makanan Spirit Master. Sulit untuk menghindari perasaan rendah diri. Kalau tidak, Oscar tidak akan memilih untuk pergi saat itu, keluar untuk belajar sendiri. Ketenangan Tang San yang tiba-tiba membuat Oscar agak tidak nyaman. Melihat dia yang duduk di depannya, Oscar ingin mengatakan sesuatu, tetapi tetap tidak angkat bicara. Dia sudah kembali beberapa hari yang lalu. Pertama-tama dia pergi ke Seven Hill Glazed Teleschool, dan hasilnya menemukan tempat itu sepi. Ketika bertanya tentang dia telah mengetahui apa yang terjadi dengan Seven Hill Glazed Teleschool. Pada saat itu hati Oscar sangat cemas, takut kalau Ning Rongrong telah dirugikan. Setelah bertanya-tanya lebih lanjut, dia telah mengejarnya ke Heaven Dow City.
Di dekat Akademi Shrek dia pernah mendengar Ning Rongrong baik-baik saja, dan selalu menunggunya di gerbang akademi. Hari ini penantiannya akhirnya berakhir. Ketika dia melihat Ning Rongrong lagi, hatinya tampak melompat keluar dari tenggorokannya, tetapi, sangat cepat suasana hati yang bersemangat itu berubah menjadi rasa sakit. Menonton Ning Rongrong meninggalkan akademi bersama dengan pemuda yang sangat tampan, lagi-lagi memikirkan bekas luka di wajahnya, dia merasa seolah-olah dicekik dengan kesusahan. Secara alami permusuhan yang intens telah meningkat terhadap Tang San. Sekarang dia tahu kesalahpahamannya, tetapi dia masih tidak berani pergi menemui Ning Rongrong. Dalam 5 tahun, Tang San menjadi tampan, tetapi ia menjadi cacat. Bagaimana dia bisa menghadapi wanita yang dicintainya dengan perasaan rendah diri ini? Duduk di sisi lain, Tang San mengeluarkan Xiao Wu dari Wishful 100 Treasure Purse. Saat meninggalkan Wishful 100 Treasure Purse, kelinci kecil berbulu putih kristal itu segera menggosok luka Tang San. Dengan lembut menyentuh telinga panjang Xiao Wu, Tang San memeluknya, dengan samar berkata, "Setidaknya kamu masih bisa diam-diam menonton kekasihmu dari jauh, tapi, Xiao Wu ku bahkan tidak memiliki bentuk manusia lagi. Kamu mungkin merasa emosional, tetapi, bahkan jika aku lebih sedih lagi, saat ini aku masih tidak dapat melihat Xiao Wu aku lagi." Petik 2. Tatapan Tang San sangat tenang, tetapi dari kata-katanya, Oscar dapat dengan jelas merasakan kesedihan yang mendalam itu. "Little Sun, apa maksudmu?" Oscar tampak ketakutan pada kelinci putih di pelukan Tang San. Tang San mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata bunga persiknya. "Aku bilang, itu Xiao Wu. Xiao Wu aku." Petik 2. Oscar tercengang. Ini, apa yang terjadi? Wajah Tang San menunjukkan sedikit kepahitan. "Apa gunanya tampan? Jika aku bisa memilih, aku lebih suka menjadi mengerikan daripada membiarkan Xiao Wu menderita bahaya. Tapi sekarang, bahkan jika aku membayar semuanya, masih mustahil baginya untuk hidup." Hari itu, setelah aku dan Xiao Wu diselamatkan oleh ayah. Oscar diam-diam mendengarkan kisah Tang San tentang beberapa tahun ini. Tang San berbicara tentang ayahnya yang lumpuh, ibunya yang sudah meninggal, dan masih Xiao Wu yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Semua ini, semua yang ada dalam narasi tenang Tang San, menyentuh hati Oscar. Oscar awalnya percaya bahwa dia telah menderita dalam beberapa tahun ini, tetapi dibandingkan dengan Tang San di depannya, dia tiba-tiba merasa bahwa kesulitan yang dia alami tidak berarti apa-apa. Seperti yang dikatakan Tang San, tidak peduli bagaimana itu dimasukkan, saat ini Ning Rongrong setidaknya hidup dan bisa dilihat. Tapi Xiao Wu hanya kelinci yang tidak berjiwa. Dan sekarang kamu tahu dari mana cincin roh 100.000 tahun aku berasal. Jika aku punya pilihan, aku hanya ingin Xiao Wu aku. Yang mengatakan, aku hanya ingin memberitahu kamu satu hal, hargai orang-orang sebelum kamu. Jika suatu hari kamu benar-benar kehilangan mereka, tidak akan ada cukup waktu untuk menyesal. Petik 2. Mata bunga persik Oscar sudah lama memerah. "Little Sun, aku minta maaf. Aku tidak tahu, kamu dan Xiao Wu sebenarnya." Tang San melambaikan tangannya, menyela Oscar. "Jangan minta maaf padaku. Kamu harus berbicara dengan Rongrong. Ya, mungkin kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya sebelumnya. Tapi dia masih berharap lebih darimu untuk berada di sisinya. Sekarang adalah waktu terlemah Rongrong, karena kamu sudah kembali, jika kamu masih tidak melindunginya, maka, kamu benar-benar mungkin kehilangan dia selamanya, mengerti?" Petik 2. Aku mengerti. Little Sun, ini salahku. Ayo pergi, aku akan mengikuti kamu kembali sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi setelah itu, apakah guru sekolah Ning setuju untuk membiarkan Rongrong bersama aku tidak akan meninggalkannya lagi. Bahkan jika aku hanya bisa berjaga di sisinya, hatiku masih akan puas. Petik 2. Berbicara, Oscar melompat berdiri, cahaya di mata bunga persiknya tidak lagi kendur. Wajah Tang San mengungkapkan sedikit senyum puas. Membelai bulu Xiao Wu dengan lembut, dalam hatinya berpikir, "Xiao Wu, kamu tahu. Rongrong dan Ao kecil bisa bersama, berbahagialah bagi mereka bersamaku. Kita akan selalu bersama, tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Aku jamin itu." Petik 1. Tanpa disadari sebelumnya, hati Oscar selalu tersiksa oleh rasa sakit. Sekarang menyadari, dia tidak sabar untuk melihat Rongrong, meraih topi bambu dari meja dan berjalan di luar.